Presiden Jokowi menghadiri acara Musyawarah Nasional atau MUNAS Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Senin 21 November 2022. Saya hanya titip pada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa, tapi tadi secara belak-belakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan. Ini bahaya nih, yang sampai saya salah ini. Ini maskernya dari dulu sampai sekarang merah putih Pak, nggak pada berubah. Yang saya hormati, saya banggakan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Aduh, panggung hari ini Bapak Presiden gemetar saya. Ada dua soal yang Mbak Puan sama Pak Ganjar. Tapi tadi Pak, saya lihat Pak Ganjar sama Mbak Puan jalan berbarengan menjemput Mbak Puan. Insya Allah mungkin kalau tidak salah satu mobil Pak. Saya bilang kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ya, saya hormati Ketua DPR RI senior saya, Mbak Puan Maharani, kita berikan aplaus. Teman-teman, ini Mbak Puan ini perempuan anak muda yang punya karir politik yang tidak perlu diragukan. Siapa yang bisa membantah ada tokoh wanita di Republik Indonesia yang usia sama dengan Mbak Puan, yang pernah berproses di DPR, pernah menjadi Menko PMK, dan kemudian menjadi Ketua DPR dan punya partai? Aku mau nanya siapa? Dan satu-satunya capres yang sudah punya tiket partai hanya Mbak Puan. Cuman ada masalah. Ciri anak muda itu kan harus punya keberanian. Kita tunggu kapan deklarasinya. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Mbak Puan, mohon maaf, inilah HIPMI nih. Mbak Puan kan udah sangat tahu juga karena banyak orang PDIP ini HIPMI. Dalam sambutannya, saat berbicara politik, Presiden Jokowi mengatakan, "Saya hanya menitip pesan pada calon presiden dan calon wakil presiden yang juga hadir di sini." Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan politik, saya hanya titip pada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa, tapi tadi secara belak-belakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan. Jadi saya nggak usah mengulang. Saya titip, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusivitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau nggak bisa paling banter ya anget, tapi jangan panas. Presiden mengatakan tidak mau menyebut siapa namanya, namun beliau mengatakan jika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
sudah mengatakan Menteri Bahlil dalam pidatonya menyinggung beberapa nama sebagai capres yang hadir, yakni Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Erick Thohir. Yang saya hormati Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada Pak Erick. Ya Pak Erick ini juga capres atau cawapres Pak Erick. Cuman partainya masih sosok lah kira-kira gitu. Tapi saya lihat harus secerca harapan untuk bisa menuju ke sana. Kita berikan aplaus kepada Bang Erick. Pak Erick ini Bapak Presiden, Ketua BPP HIPMI di zamannya Pak Sandi. Hari ini mungkin Pak Sandi nggak datang karena takut popularitasnya jatuh dari Pak Erick. Ini kelihatannya Pak Sandi bilang kalau ada Pak Erick saya jangan datang. Ini pasti dia nonton karena live ini. Pak Wali Kota yang saya hormati, Mas Gibran. Nah ini hati-hati. Sekarang ini kan ada pemimpin masa sekarang dan masa lampau dan masa depan. Ah ini bahaya juga. Ini salah main Bang Erick, lewat juga barang ini di tikungan. Ini bahaya. Pak Gub, Mbak Puan, hati-hati barang ini. Saya sih nggak sekolah politik, tapi penciumannya agak sedikit ada lah kira-kira. Tapi saya yakin Mas Gibran ke depan akan menjadi tokoh yang matang karena berproses dari bawah. Selain itu, Bahlil juga menyapa Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang juga turut hadir. Ia mengatakan, bahaya, Gibran bisa menyalip di tikungan. Syukur bisa adem. Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik, silahkan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik sara. Tidak. Jangan. Politisasi agama. Tidak. Jangan. Setuju? Politisasi agama. Jangan. Jangan. Kita sudah merasakan dan itu terbawa lama. Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas. Jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam. Karena situasinya tidak normal. Hati-hati, situasi dunia sedang tidak normal. Saya sudah menyampaikan berkali-kali, 14 negara sudah masuk dalam posisi menjadi pasiennya IMF. 14 negara. Tahun 9798 itu hanya 5 negara sudah geger. Ini sudah 14 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Dan 28 negara ngantri di depan pintunya IMF lagi. Diperkirakan sampai angka 66. Dan itu nggak mungkin bisa mendapatkan bantuan semuanya. Nggak mungkin. Karena juga keterbatasan dari IMF, dari Bank Dunia, punya keterbatasan itu. Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit